Kalau Habib pendidikannya apa? Saya tidak pernah merasakan pendidikan non agama, Bang Andi. Jadi saya TK Islam, SD Islam, kemudian saya pesantren, kemudian S1 saya di bidang teologi Islam, akidah dan filsafat, dan S2 saya di bidang tafsir Al-Quran dan hadis. Jadi memang karena sejak kelas 1 SD itu kolom cita-cita di raport saya yang menulis itu ayah saya. Dan apa ditulis oleh ayah situ? Cita-citanya mungkin ini satu-satunya cita-cita yang pernah ada, menjadi ulama yang intelektual. Itu bahasa ayah saya. Tahun berapa dia menuliskannya itu? Itu berarti kelas 1 SD berarti tahun 90 awal. Nah, Habib menerjemahkan itu bagaimana waktu kecil ini? Ini kan semua orang pengen jadi pilot misalnya, pengen jadi tentara, pengen jadi dokter, terus jadi ulama yang intelektual. Ya, saya menganggap ayah saya aneh aja. Ini kata saya. Jadi ulama, saya ngerti ulama, tapi intelektual. Kenapa ayah saya menyematkan kata intelektual? Ayah saya berharap saya menjadi seorang ulama yang alhamdulillah seperti yang saya jalani sekarang, memiliki circle yang lebih luas, tidak hanya mengajar di masjid, di musola dan di majelis taklim, tapi juga memberikan dakwah di berbagai platform, bahkan di titik-titik yang orang anggap kayaknya nggak mungkin deh ada dakwah di sana. Misalnya saya pernah diminta untuk berdakwah spesial dalam pembukaan salah satu pantai di Banyuwangi. Jadi pembukaan pantai itu kan biasanya musik, band. Oke. Nah ini pengajian saya, Bang Andi. Tempat hiburan di pantai begitu? Iya. Oke. Mungkin dia mikir biar pantainya nggak kenapa-kenapa nih, nggak ada tsunami, biar didoain Habib aja lah. Kemudian saya dulu sampai sekarang sekalipun sering dakwah di kafe-kafe, Bang Andi. Kemudian saya juga sering ditanya dan menjawab tentang pertanyaan yang mungkin tidak mungkin orang tanyakan di masjid atau di musola kepada habib-habib dan kiai-kiai secara umum. Misalnya kalau jenazah di azan subuh, diazanin pakai azan subuh, di mana di dalamnya ada frasa tidur tidak lebih baik dari sholat, apakah jenazah itu akan bangun? Kata saya, jangankan jenazah, yang bangun aja kadang nggak sholat subuh itu. Yang nggak mati aja diazanin itu kadang nggak bangun tuh untuk sholat subuh. Atau kalau ternyata di akhirat nanti pahala dan dosa kita 50-50, apakah kita akan menjalani pertandingan ulang di dunia lagi gitu? Apakah ada extra time di dunia? Emang ada yang nanya gitu, Bib? Ada begitu. Dan itu, Bang Andi, tentu tidak muncul dari kecerdasan ya kayaknya ya pertanyaan itu ya. Tapi saya yakin itu muncul dari rasa ingin tahu yang tulus dari hati yang bersih. Sehingga soal pahala dan dosa itu 50-50 itu dibahas secara utuh dalam Al-Quran di satu surat yang kemudian menjadi nama surat itu. Namanya surat Al-A'raf. Orang itu kan gak ngebayangin bahwa pembahasannya itu sekeren itu. Hingga ada satu surat dalam Al-Quran yang membahas khusus tentang itu. Tapi ya karena mereka menanyakan itu dari ketulusan hati, dan mungkin niatnya sekedar tidak hanya bertanya tapi juga berjenaka, akhirnya pertanyaan itu justru pertanyaan yang penting sebenarnya. Atau misalnya ada orang yang nanya kepada saya, Bib, pintu surga itu ditarik apa didorong ya? Soalnya kan di minimarket tuh ada yang ditarik, ada yang didorong. Kata saya yang jelas dikunci. Kalau kamu nggak punya kuncinya nggak bisa masuk tuh. Jadi itu yang membuat saya bersyukur karena ini adalah cita-cita ayah saya, dan sampai sekarang saya meyakini saya menjadi seperti ini karena doa dan usaha dari ayah saya, bukan utamanya pada saya. Karena itu saya membiarkan nama saya disalahpahami menjadi Habib Jafar. Apa salah pahamnya di mana? Karena Jafar itu nama ayah saya, bukan nama saya, Bang Andi. Nama saya itu Husain Jafar. Jadi keturunan Arab itu selalu namanya, kemudian nama ayahnya dan nama marganya. Husain Jafar Al-Haddar. Saya di sini dipanggil Habib Jafar. Ya nggak ada masalah.
popularitasnya milik ayah saya, yang penting fee-nya milik saya kan. Itu dia. Berarti kalau tadi Habib intelektual, I-nya itu berarti kepanjangan dari industri kayaknya berarti. Iya kayaknya. Betul ya. Saya sekarang menjadi Habib Industri. Dan begitu juga Pendeta Marcel. Iya. Dia pengen jadi artis gak jadi-jadi. Pas jadi pendeta justru dia jadi pendeta industri. Begitu orang dikasih tahu agamanya non-muslim misalnya di Indonesia, kemudian hah? Non-muslim? Atau didiskriminasi dan lain sebagainya. Sehingga problemnya bukan tidak boleh bertanya agama, tapi tidak boleh mendiskriminasi orang karena agamanya atau karena latar belakang apapun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.